Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Cahaya Setiawan dari TIC 2023 3 Digit Interaction 93 akan mempresentasikan standarisasi jaringan komputer. Yang pertama, apa itu standarisasi komputer? Yaitu standarisasi jaringan adalah proses menetapkan norma, aturan, dan prosedur yang konsisten untuk membangun, mengelola, dan mengoperasikan jaringan komputer. Tujuan dari standarisasi ini adalah untuk memastikan interoperabilitas, keamanan, dan efisiensi dalam komunikasi data antar perangkat dan sistem. Apa itu OSI model? OSI model atau Open System Interconnection adalah kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk memahami dan mengatur komunikasi dalam jaringan komputer. Model ini dibagi menjadi 7 lapisan, masing-masing dengan fungsi dan tanggung jawab tertentu. Tujuan dari OSI model adalah untuk memfasilitasi interoperabilitas antara berbagai sistem dan perangkat. Kemudian ada 7 lapisan dalam OSI model, yaitu lapisan fisik, mengatur pengirim dan penerima bit mentah melalui media fisik, seperti kabel atau sinyal nirkabel. Lapisan kedua ada data link, menyediakan pengalamatan fisik dan kontrol akses media, serta deteksi dan perbaikan kesalahan. Di lapisan ketiga ada jaringan atau network layer, mengelola pengelamatan logis dan pengiriman paket data antar jaringan. Protokol seperti IP atau beroperasi di sini. Kemudian ada lapisan transport, di mana menjamin pengirim data yang andal dan urutan yang benar antar pengirim dan penerima. Protokol seperti TCP, Transmission Control Protocol, dan UDP, User Datagram Protocol berfungsi di lapisan ini. Kemudian di lapisan kelima, yaitu ada session layer, di mana mengatur sesi komunikasi antar aplikasi termasuk pengaturan, pemeliharaan, dan penghentian sesi. Di lapisan keenam ada lapisan presentasi, di mana presentasi layer mengonfirmasi data ke dalam format yang dapat dipahami oleh aplikasi, termasuk pengkodean dan enkripsi. Dan di lapisan yang terakhir adalah lapisan aplikasi, yaitu menyediakan antarmuka bagi pengguna dan aplikasi untuk berinteraksi dengan jaringan seperti email, web, dan layanan file. Kemudian perbedaan OSI model dan IP model. Yang pertama yaitu ada di struktur dan jumlah lapisan, yaitu model OSI memiliki 7 lapisan seperti physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Kemudian di model TCP atau IP memiliki 4 lapisan, yaitu link atau network interface, internet, transport, dan application. Kemudian di fokus dan penggunaan, model OSI lebih bersifat teoritis dan digunakan sebagai panduan standar untuk komunikasi antar sistem. Meskipun tidak banyak digunakan dalam implementasi sehari-hari, model ini sangat berguna untuk memahami konsep jaringan. Kemudian ada model untuk model TCP lebih praktis dan dirancang untuk digunakan dalam implementasi nyata. Model ini menjadi dasar bagi protokol yang digunakan di internet. Kemudian yang ketiga ada pengembangan dan asal-usul. Model OSI dikembangkan oleh ISO, International Organization for Standardization, pada tahun 1984. Tujuannya adalah untuk mempromosikan interoperabilitas antar sistem jaringan yang berbeda. Kemudian ada model TCP atau IP, dikembangkan oleh ARPANET pada akhir 1960-an dan awal 1970-an. Protokol ini dirancang untuk memungkinkan komunikasi di antara berbagai jenis jaringan. Kemudian protokol yang digunakan di model OSI tidak terdapat protokol tertentu, lebih berfokus pada konsep dan fungsi dari lapisan. Sementara untuk model TCP atau IP menggunakan protokol tertentu seperti TCP, IP, UDP, dan HTTP. Kemudian yang kelima perbedaannya itu di fleksibilitas dan implementasi. Di model OSI cenderung lebih kaku karena memiliki banyak lapisan dan fungsi yang spesifik. Tetapi di model TCP/IP lebih fleksibel dan banyak protokol dapat beroperasi dalam satu lapisan, memberikan lebih banyak kebebasan dalam implementasi. Selanjutnya, apa itu UDP? UDP adalah protokol connectionless yang bekerja di lapisan transport pada model TCP atau IP. UDP tidak memerlukan proses pembentukan koneksi sebelum data dikirimkan, yang membuatnya lebih cepat namun tidak menjamin keandalan pengiriman data. Di tipe protokol UDP, connectionless tidak membangun koneksi sebelum pengiriman data.
Tetapi kalau misalnya di TCP connection oriented membangun koneksi terlebih dahulu melalui proses handshake sebelum pengiriman. Kemudian di perbedaannya yang selanjutnya itu di keandalan, di mana UDP tidak menjamin keandalan pengiriman, data dapat hilang, tetapi kalau TCP itu menjamin keandalan pengiriman. Kemudian kecepatan, UDP lebih cepat karena tidak ada overheat, sedangkan TCP lebih lambat karena memerlukan overheat. Kemudian penggunaan sumber daya, di mana UDP menggunakan lebih sedikit sumber daya jaringan, sedangkan TCP menggunakan lebih banyak sumber daya karena memerlukan manajemen koneksi dan pemantauan pengiriman. Kemudian yang kelima itu ada perbedaan di pengiriman data, di mana UDP itu mengirim data dalam bentuk datagram tanpa menjamin urutan, tetapi TCP mengirim data dalam bentuk stream berurutan, memastikan urutan pengirim yang tepat. Yang keenam ada aplikasi umum, di mana UDP itu cocok untuk aplikasi yang memerlukan kecepatan seperti streaming video, kehilangan data, permainan online, dan VoIP. Tetapi kalau TCP itu cocok untuk aplikasi yang memerlukan keandalan seperti web browsing, email, dan transfer file. Yang ketujuh perbedaannya itu di header dan overhead. Di ODP, header ODP lebih kecil yaitu 8 bit sehingga mengurangi overhead. Sedangkan di header TCP lebih besar yaitu 20 bit. Minimum 20 bit sehingga menambah overhead. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.